Kebesaran ciptaan Allah dan kewajiban manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai manusia, pernahkah engkau berhenti sejenak, menutup mata, lalu bertanya kepada dirimu sendiri, siapa yang menciptakan aku? Mengapa aku hidup? Kemana aku akan kembali? Di balik setiap helaan napasmu ada rahasia besar. Di balik jantung yang terus berdetak, ada tangan kekuasaan yang tidak pernah berhenti bekerja. Dan di balik semua itu ada satu suara dari langit yang terus memanggilmu. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Adakah keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Quran Surah Ibrahim ayat 10. Hari ini, kita akan menyaksikan kebesaran Allah melalui ciptaannya di alam semesta, melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui sabda Nabi, melalui ilmu pengetahuan, dan melalui suara hati yang paling jujur. 1. Keagungan alam semesta. Langit yang biru, awan yang bergerak perlahan, bintang yang berkelip di malam hari. Semua itu bukanlah pemandangan tanpa tujuan. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran, ayat 190. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat-nikmat Tuhan kalian yang manakah yang kalian berdua, jin dan manusia, dustakan? Ilmuwan menyebut bahwa alam semesta memiliki sekitar 2 triliun galaksi. Masing-masing galaksi memiliki ratusan miliar bintang. Sementara satu bintang itu sama dengan satu matahari. Setiap matahari memiliki belasan planet, dan semuanya berjalan dengan presisi sempurna. Stephen Hawking pernah berkata, jika kecepatan ekspansi alam semesta berbeda 1 dari 1060, tidak akan ada kehidupan. Bagaimana mungkin keteraturan sebesar ini terjadi tanpa yang maha mengatur? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 2. Air, mukjizat kasih sayang Allah. Air turun dari langit, meresap ke tanah, menghidupkan pepohonan, menjadi darah dalam tubuhmu, menjadi rahmat bagi seluruh makhluk. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 30. Ilmu pengetahuan berkata, tubuh manusia 60-70% adalah air. Otak manusia 75% adalah air. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan tanpa air. Ini bukan kebetulan. Ini desain ilahi. 3. Udara dan atmosfer, 1 menit. Engkau menghirup oksigen tanpa memikirkan siapa yang menyediakannya. Atmosfer bumi punya ketebalan yang tepat. Tidak lebih, tidak kurang. Jika lebih tipis, meteor akan menghancurkan bumi. Jika lebih tebal, panas tidak akan keluar dan bumi akan terbakar. Allah berfirman, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Kami membangun langit dengan kekuasaan, dan sungguh kami meluaskannya. Quran Surah Az-Zariyat, ayat 47. Ilmuwan menyebut atmosfer sebagai perisai raksasa yang melindungi kehidupan dari kehancuran. Siapa yang membuat perisai itu? Siapa yang menjaga keseimbangannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? A4. Api. Karunia dan ujian. Api bisa memasak makananmu dan bisa memusnahkan seluruh kota. Api adalah nikmat sekaligus ujian. Allah berfirman, Afara'aitumun nara allati turun. A'antum ansha'tum syajarataha. Am nahnul munsyi'un. Apakah kalian memperhatikan api yang kalian nyalakan? Kaliankah yang menciptakan kayunya? Ataukah kami yang menciptakannya? Quran Surah Al-Waqi'ah, ayat 71-72. Api adalah tanda bahwa Allah mampu memberi dan mampu mengambil. 5 keajaiban makhluk hidup. Lihat burung yang terbang dengan sayapnya. Lihat lebah yang menghasilkan madu. Lihat gajah yang kuat. Lihat semut yang kecil,
namun penuh sistem. Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surah Hud ayat 6. Ilmuwan biologi mengatakan, setiap spesies memiliki desain unik yang mustahil muncul tanpa perancang. 6. Tubuh manusia, bukti terbesar. Jantungmu berdetak 100.000 kali sehari tanpa pernah engkau perintah. Paru-parumu menghirup 23.000 kali setiap hari. Matamu memiliki lebih dari 130 juta reseptor cahaya. Di dalam tubuhmu ada 37 triliun sel, dan setiap sel mengandung DNA, kode kehidupan sepanjang 3 miliar huruf. Allah berfirman, Fi anfusikum, afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak melihat? Quran Surah Az-Zariyat, ayat 21. Profesor Francis Collins, pemimpin proyek genom manusia berkata, DNA adalah bahasa Tuhan ditulis dalam tubuh setiap manusia. Allahu Akbar, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 7. Mengapa Allah menampilkan semua tanda ini? Allah tidak menciptakan semua tanda ini agar engkau takjub saja, tetapi agar engkau beriman, bersyukur dan taat. Allah berfirman, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Quran Surah Fusilat, ayat 53. Agar apa? Agar engkau sadar, tidak ada Tuhan selain Allah. 8. Kewajiban manusia terhadap Allah. 1. Mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat, ayat 56. 2. Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni yuhbibkumullah. Ikutilah aku, Muhammad, niscaya Allah mencintaimu. Quran Surah Ali Imran, ayat 31. 3. Bersyukur. Washkuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 152. 4. Bertakwa, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum, la'allakum tattaqun. Sembahlah Rabbi kalian, agar kalian bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 21. 5. Mempersiapkan diri untuk kematian. Akthiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Wahai manusia, langit di atasmu bertasbih, gunung-gunung di sekitarmu memuji, lautan yang luas tunduk kepada perintahnya, dan seluruh tubuhmu adalah bukti bahwa engkau bukan milik dirimu sendiri, engkau adalah ciptaannya. Maka, apakah engkau akan hidup tanpa tujuan? Apakah engkau akan berjalan di bumi ini tanpa arah? Apakah engkau akan menunggu sakaratul maut sebelum kembali kepada Allah? Ingatlah, setiap napas adalah langkah menuju kubur. Setiap detak jantung adalah panggilan menuju akhirat. Kembalilah kepada Allah. Sebelum tubuhmu kembali menjadi tanah, dekatilah Allah. Sebelum nama kita tinggal di batu nisan, semoga Allah meneguhkan iman kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang taat, bersyukur dan bertakwa. Amin.